Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan Allah Rabbul Ghafur wa Rabbus Syakur senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungannya kepada kita semua. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 13 halaman 109. Al-Maidah ayat 13. Jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita beberapa langkah untuk ditutupinya dosa-dosa kita dan dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah. Di antaranya adalah kita harus senantiasa mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua mendirikan sholat, ya. Yang ketiga menunaikan zakat. Kemudian yang keempat harus memberikan rasa aman, ya, kepada utusan-utusan Allah, ya. Baik itu Rasul dalam arti yang hakiki, yang sebenarnya, ataupun Rasul dalam arti majazi. Dalam arti majazi kan setiap orang yang menyampaikan ajaran Islam, nah itu utusan Allah gitu ya. Walaupun mereka tidak bisa diberikan gelar sebagai Rasul Allah gitu. Karena kan para nabi dan rasul sudah ditutup, ya, atau Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Kemudian yang kelima adalah senantiasa membantu mereka, menolong mereka. Dan dulu itu dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Di zaman Nabi Isa ada kaum Hawariyun, itu kaum Hawariyun. Kemudian di zaman Bani Israel pun ada 12 orang. Yang ke-12 orang itu mereka adalah orang-orang yang siap untuk menjaga para pemimpin mereka. Kemudian di zaman Nabi Muhammad pun ada Qaidah Sa'labah, ya, 12 orang yang siap untuk membela dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dalam arti membantu, ya, membantu atau menolong orang-orang yang memang diperintahkan oleh Allah untuk ditolong, Pak. Seperti ini kalau dikatakan dalam hadis qudsi begini. Salah satu cara membela agama Allah itu atau meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah itu. Dalam hadis qudsi dikatakan begini. Nanti di yaumul akhir, setiap kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada kita itu, wahai anak Adam, dahulu aku ini sakit katanya. Kenapa engkau tidak menjenguk aku katanya?
Kemudian kita nanti akan menjawab, ya Allah, bagaimana kami menjenguk Engkau sedangkan Engkau adalah Zat yang maha kuasa yang tidak mungkin sakit gitu. Nah kemudian kata Allah begini, dahulu saudaramu tetanggamu ada yang sakit katanya, kenapa engkau tidak menjenguknya katanya. Padahal jika engkau menjenguknya, engkau akan dapati aku di sampingnya. Wahai anak Adam, dahulu saya ini haus, saya ini lapar. Kenapa engkau tidak memberikan saya minum, tidak memberikan saya makan? Kita menjawab lagi nanti, ya Allah, bagaimana kami memberikan engkau makan sementara engkau adalah pemberi rizki gitu ya. Kemudian Allah berfirman, dahulu saudaramu, sahabatmu, tetanggamu itu ada yang kehausan, ada yang kelaparan. Kenapa engkau tidak memberikan dia minum dan makan? Padahal jika engkau memberikan dia minum dan makan, engkau akan dapati aku di sampingnya. Nah itu ketika kita memberikan makan, minum kepada orang yang sangat membutuhkan atau menjenguk orang yang sakit, maka sebetulnya kita ini sedang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Nah kemudian di ayat yang ke-13 ini nih Allah berfirman, ini kebalikan dari yang tadi gitu ya. Fa maka bi disebabkan ma apa, digabung fa bima maka dengan disebabkan nakdihim. Nah, nakdihim itu nakodo plus domir hum. Nakodo itu bisa artinya melepas itu Pak, memutus, mencerai-beraikan, melanggar, bisa itu. Him mereka, jadi kalau digabung begini, maka disebabkan oleh pelanggaran mereka, pengingkaran mereka, atau mereka melanggar, mengingkari, melepaskan, nah gitu, mitsaqahum, nah perjanjian mereka, baik perjanjian yang pernah dilakukan di alam rahim ya, ataupun perjanjian-perjanjian yang dilakukan di alam nyata gitu. Tempo hari pernah kita sampaikan bahwa kita semua anak Adam itu terikat dengan janji kepada Allah. Pertama ya di alam rahim, kita sudah berjanji, sudah bersumpah bahwa kita ini siap untuk menjadi hamba Allah, siap untuk mengabdi kepada Allah, siap untuk taat patuh kepada Allah. Ketika kita menjawab qalu bala syahidna, itu Al-A'raf itu ya. Kemudian dalam hidup kita pun banyak ikatan-ikatan janji itu. Janji kepada Allah mungkin banyak kita lakukan, janji kepada sesama pun banyak kita lakukan. Nah itu Pak, salah satu janji kepada Allah itu umpamanya kita bernadar. Nah itu bernadar itu janji itu. Janji kepada Allah, walaupun pernah kita sampaikan dulu, yang namanya nazar itu sebuah pertanda bahwa orang itu bakhil gitu, pelit gitu. Tapi kalau sudah bernadar wajib ditepati, karena nadar itu janji itu hutang gitu. Kenapa nadar itu pertanda orang itu pelit? Saya berikan contoh begini, ya Allah, seandainya saya naik pangkat gitu, saya mau rajin sholat berjamaah di masjid gitu. Ada persyaratan dulu gitu dengan Allah itu.
eta oge lamun naik pangkat gitu, lamun teu mah nya moal we gitu. Nah gitu Pak, kalau dilogikan begitu. Jadi dia baru mau sholat berjamaah itu asalkan syaratnya dinaikkan dulu pangkatnya. Kalau enggak dinaikkan saya tidak akan ke masjid. Tapi kalau sudah terlanjur begitu, berjanji, bernadar, wajib ditepati itu, wajib. Ya Allah, nanti kalau saya sembuh, saya mau menyembelih domba itu, dibagikan ke anak yatim. Eta oge lamun sembuh nya, lamun teu sembuh mah moal gitu. Jadi seolah-olah memaksa Allah untuk mengabulkan permintaannya. Cuman tadi itu adalah janji yang wajib ditepati, termasuk janji-janji kita ya dengan sesama. Ya jangan jauh-jauh lah Pak, mungkin janji kita dengan orang tua, dengan mertua gitu ya, dengan istri, dengan keluarga, adik, kakak. Nah, itu barangkali kita pernah janji ya harus ditepati. Terlebih-lebih janji kita dengan Allah. Nah, ada ancaman nih di sini bagi orang-orang yang melanggar perjanjian ini. Pertama, cuman yang tentu sanksinya itu beda-beda Pak, tingkat-tingkat, tergantung pelanggaran janjinya seperti apa, atau level pelanggaran janjinya seperti apa. Itu akan menentukan kepada sanksi yang akan dikenakan kepada dirinya. Pertama adalah la'annahum. La'ana itu melaknat ya, mengutuk. Itu kebalikan dari rahmat. Jadi la'annahum itu kebalikan dari rahimahum. Dan ini jangan dianggap sepele gitu ya. Ketika Allah melaknat itu, ini sebuah sanksi yang sangat berat itu Pak. Kenapa sangat berat? Karena kan kunci untuk masuk surga itu kan rahmat Allah, terbebas dari laknat Allah. Orang tidak akan masuk surga kalau dilaknat oleh Allah gitu. Karena kunci masuk surga itu rahmat Allah. Jadi pertama adalah kami, kata Allah, akan melaknat mereka. Kalau para ulama mendefinisikan laknat itu al-ibtiadu an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian yang kedua nih, ini ada juga yang menyebutkan sanksi ini Pak ya. Ada juga yang menyebutkan salah satu bentuk pelanggaran mereka. Kemudian yang kedua adalah waja'alna, dan kami jadikan, kata Allah nih. Nah di sini kami di sini adalah Allah, dan kami jadikan qulubahum, hati mereka itu qasiyah itu. Qasiyah itu keras gitu Pak, keras, kering gitu, atau bahasa ininya membatu lah, membatu. Kan ada hati itu yang lembut gitu Pak. Jadi ketika diberikan semacam targib ya, targib itu reward lah, kabar gembira, dia mudah tergugah gitu ya, tergugah. Pamannya disampaikan kepada dirinya itu tentang keutamaan sholat berjamaah, cepat tergugah hatinya. Tentang keutamaan bersilaturahim, cepat tergugah. Tentang keutamaan zakat, infak, sodako, cepat tergugah. Jadi lamun bahasa ini menaonnya nyantok gitu Pak. Nyantok teh kayak bensin lah, bensin dengan api gitu lah, langsung gitu.
Jadi ketika diberikan kabar gembira tentang keutamaan melakukan suatu amalan, dia fastabiqul khairat, bersegera. Begitu pula ketika disampaikan tarhib, ya, tarhib itu kebalikan dari targib, ya, punishment, ya. Ketika disampaikan ancaman, gitu, ya, peringatan, maka dia pun cepat merasa takut, gitu. Cepat meninggalkan keburukan-keburukan, dosa-dosa, kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, itu hati yang lembut seperti itu, gitu. Hati yang subur itu seperti itu. Berbeda dengan hati yang qasiyah. Kalau Imam Al-Ghazali kan begini, beliau memberikan gambaran bahwa hati manusia itu bagaikan tanah, gitu, kan tanah. Ada 3 model tanah. Artinya ada 3 model hati. Tanah itu ketika disirami air hujan itu, ada tanah itu yang penuh dengan bebatuan. Tanah yang penuh dengan bebatuan itu biasanya dia mampu menampung air sebagian, gitu, tapi tidak mampu menyerap air, gitu. Ada sedikit manfaatnya, gitu. Ada sedikit manfaatnya, paling tidak air yang ditampungnya itu bisa dimanfaatkan oleh burung, mungkin Pak, bisa mandi, bisa minum, gitu. Tapi sebagiannya lagi malah membawa bencana. Itu kalau yang penuh dengan bebatuan seperti itu. Ada juga tanah itu yang penuh dengan sampah, gitu Pak, plastik, gitu ya. Nah, itu biasanya tanah seperti itu menimbulkan bencana besar, gitu, erosi dan lain sebagainya. Ada juga tanah itu yang subur, yang gembur. Ketika turun air hujan itu, tanah itu mampu menyerap air hujan itu, yang kemudian dari serapannya itu nanti akan mengalir juga, kan, berupa mata air itu, sehingga tidak akan kekeringan sekalipun di musim kemarau. Nah, hati manusia pun begitu. Ada hati manusia itu yang keras, itu ya, yang keras, membatu, sehingga cahaya Islam itu sulit menembus hatinya. Mental, gitu. Cahaya Al-Quran, cahaya Sunnah itu mental itu. Ada juga hati itu yang penuh dengan tadi sampah-sampah, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit dendam, penyakit subhat, penyakit syahwat. Nah, ini hati seperti ini karena sudah terlalu banyak sampah hatinya, cahaya Islam pun tidak akan masuk. Ada juga hati yang subur, Pak. Nah, hati yang subur ini adalah hati yang selalu dijaga, dipelihara, disiram, dipupuk, gitu Pak. Ini kita sedang dalam rangka memupuk hati kita biar hati kita itu lembut, mudah disentuh dengan sentuhan-sentuhan agama. Kita lanjutkan nih, ini yang kedua. Yang ketiga, yuharrifuna, tahrif, gitu. Mereka senantiasa mentahrif al-kalima, perkataan. Maksudnya al-kalima di sini adalah firman-firman Allah, gitu Pak. Mereka senantiasa merubah firman-firman Allah. Kalau dulu orang Yahudi merubah firman Allah yang ada dalam Taurat, orang Nasrani merubah firman Allah yang ada dalam Injil, orang Islam merubah firman Allah yang ada dalam Al-Quran. An mawadi'ih, nah, dari tempat yang semestinya. Maksudnya begini Pak nih, yang disebut dengan merubah firman Allah dari tempat yang semestinya itu
cukup luas maknanya ini. Ada yang nampak jelas itu Pak ya, merubah firman Allahnya itu. Umpamanya nih kalau di dunia perdukunan gitu ya, ada kalanya kan surat kulhu dibulak-balik gitu, kul huwallahu somad gitu, Allahu ahad itu. Ya manjur ya lamun pakai jimat usaha nah gitu. Eta loba nu percayaan umat Islam Pak. Ieu mah kulhuna kulhu sakti cenah. Nu eta mah teu sakti cenah gitu. Itu merubah dari mawadi'i, dari tempatnya. Atau bisa juga yang disebut dengan merubah firman Allah dari tempatnya itu menafsirkan Al-Qur'an atau mentakwil Al-Qur'an dengan takwil yang tidak benar gitu, dengan takwil yang jauh dari apa yang diinginkan. Makanya begini nih Pak nih, ini ilmu bagi kita nih. Ketika kita menafsirkan ayat Al-Qur'an itu Pak, atau mentakwil ayat Al-Qur'an, sebelum kita mengambil makna batin, kita harus mengambil makna lahir dulu. Makna lahir dulu. Kalau dalam ilmu semantik itu harus mengambil makna leksikal dulu sebelum mengambil makna relasional atau gramatikal itu. Nah, seringkali orang itu menafsirkan langsung ke makna batin tanpa melalui makna lahir itu. Ini biasanya dilakukan oleh oknum dari kalangan orang-orang tasawuf, biasanya begitu. Dia langsung ke makna batin, makna tersirat gitu. Tapi dia meninggalkan makna tersurat. Nah, makanya ini kunci nih. Kunci untuk menafsirkan Al-Qur'an itu tafsirkan dulu Al-Qur'an itu maknanya tersurat. Baru setelah itu maknanya tersirat. Nah, itu. Dan tidak cukup kita menafsirkan Al-Qur'an dengan makna tersurat, tapi penting juga makna tersirat. Cuman jangan meninggalkan makna tersurat. Nah itu Pak. Nah, ketika orang itu menafsirkan Al-Qur'an dengan meninggalkan makna tersurat, maka nanti akan memalingkan pesan-pesan yang sebetulnya diinginkan oleh Al-Qur'an. Seperti tempo hari gening aya nu nerjemahkeun Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu adalah seorang perempuan yang membaca Al-Qur'an itu. Padahal itu lain pakai hamzah, pakai ain, lain Al-Qari'ah. Al-Qari'ah pakai ain. Nah, dia bukan hilap, bukan tengar, bukan bisa, tapi sengaja memang dia. Jadi Al-Qari'ah itu adalah seorang perempuan yang membaca Al-Qur'an. Itu pakai ain, bukan pakai hamzah. Kita lanjutkan nih, itu yang ketiga Pak. Kemudian yang keempat, wa dan nasu, mereka melupakan. Nisyan itu kan lupa Pak. Manusia disebut anas, al-insu. Nah, al-ins karena manusia itu punya potensi lupa itu Pak. Potensi lupa. Tapi lupa itu tidak semuanya negatif, ada juga lupa yang positif Pak. Barangkali istri Bapak pernah berbuat salah sama Bapak. Kalau kita nggak punya sifat lupa, nepikeun ka aki-aki teu poho-poho eta kesalahan teh. Mal harmonis rumah tangga Pak. Bapak melihat bangkai di jalan penuh belatung. Kalau kita nggak punya sifat lupa, setiap makan inget wae gitu. Setiap makan inget wae. Mau jadi makan apa? Jadi lupa itu di samping itu adalah sebuah kekurangan, itu nikmat juga itu Pak. Nikmat.
Cuman ya aglabnya atau dominannya yang namanya lupa itu negatif. Jadi wanasu dan mereka melupakan haddon sebagian mimma dari apa dzukiru yang diperingatkan bihi dengannya, dan mereka melupakan sebagian apa yang diperingatkan kepada mereka dalam firman-firman Allah itu. Atau ada juga yang menafsirkan melupakan terhadap nikmat-nikmat Allah. Itu yang keempat, Pak. Yang keempat kelima ya. Keempat. Kemudian yang kelima nih, wala tazalu, nah, dan senantiasa tatoliu, nah, tatoliu menampakkan ya. Tola al badu alai, tola itu nampak. Tatoliu menampakkan ala khainatin, pengkhianatan minhum dari kalangan mereka. Ini sebetulnya Pak nih, ketika orang itu hatinya keras, kemudian memalingkan firman-firman Allah, lalu melupakan sebagian dari peringatan-peringatan Allah, termasuk dia itu ini menampakkan pengkhianatan, itu sebetulnya itu merupakan sebuah hukuman, Pak. Sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Jadi Allah membiarkan orang yang bersangkutan itu tenggelam dalam kesesatannya, tenggelam dalam pengkhianatannya. Kayak hari inilah Pak, hari ini banyak kan orang yang sebetulnya dia muslim gitu, baik itu masyarakat biasa, ulama atau penguasa, itu yang mengkhianati Islam lah. Kalau ulama mungkin mengkhianati Islam dengan ilmunya, kalau penguasa mengkhianati Islam dengan kekuasaannya itu. Tapi dengan pengkhianatannya itu mungkin lahiriah duniawiyahnya maju gitu Pak, sukses lah gitu, jabatannya naik terus, posisinya bagus terus. Jadi sebetulnya Allah sedang membiarkan dia fitugianihim ya'mahun, itu terombang-ambing gitu dalam kesesatannya, dalam melampaui batas itu. Illa kecuali qalilan, sangat sedikit, minhum di antara mereka. Jadi pada dahulu mayoritas orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka itu menampakkan pengkhianatannya terhadap nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka, termasuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sedikit yang setia, yang patuh, yang mendengar peringatannya gitu Pak, yang mengikuti ajarannya ada, cuman sedikit. Ya kan dikatakan dalam hadis itu setiap nabi itu ada pembelanya, ada Pak. Setiap nabi itu sekalipun banyak dimusuhi ada pembelanya, cuman sedikit. Nih kalimat berikutnya nih, fa'fu maka maafkanlah anhum mereka, wasfah sama tasopa itu kan saling bersalam-salaman. Maafkanlah mereka dan ampunilah mereka. Nah ini menurut para ulama nih Pak, nih kalimat ini nih, jadi pentingnya kita mempelajari Al-Quran atau hadis
harus ada guru itu? Karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipahami dan dipelajari sendiri, Pak. Makanya ada kata-kata begini, kalau belajar Al-Quran tanpa guru maka setanlah gurunya, Pak. Nah itu, Pak, setanlah gurunya. Kayak ini nih, fa'fu anhum wasfah, itu maafkanlah mereka, ampunilah mereka. Ini nanti akan kontradiktif, Pak, dengan firman Allah umpamanya surat ini, salah satu aja nih, At-Taubah, Pak nih. Surat At-Taubah ayat 29 tuh, halaman 191 itu. Nah, makanya kita sering sampaikan, ketika kita membaca satu ayat itu, pikiran kita harus menyelami seluruh Al-Quran itu. At-Taubah ayat 29 halaman 191. Nah, di situ Allah berfirman kan, qatilu, nah perangilah, kan gitu Pak ya, perangilah. Kalau barusan fa'fu anhum wasfah, maafkanlah, kan gitu tah. Antara maafkanlah dan perangilah itu kan dua kata yang bertolak belakang gitu, Pak, kan gitu. Diqatilu, perangilah nih, atau At-Taubah 29 halaman 191. Siapa alladzina, orang-orang la yu'minuna billah, yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wala yuharrimuna ma harramallah wa rasulah, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, wala yadinuna dinal haq, dan tidak beragama dengan agama yang hak, minalladzina utul kitab, dari kalangan orang-orang yang diberi kitab, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka itu mau membayar jizyah, an yadin, dengan tangannya, wahum sogirun, dan mereka tidak menyombongkan diri, artinya mereka itu tunduk patuh. Nah, di ayat ini kan perintahnya diperangi, sementara yang barusan di Al-Maidah ayat 13 perintahnya itu fa'fu anhum wasfah, maafkanlah mereka, ampunilah mereka. Nah, itu di Thariqatul Jam'i, Pak. Bagaimana cara mengambil kesimpulan dari dua ayat yang nampak sepintas bertolak belakang itu? Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwa kalimat fa'fu anhum wasfah itu adalah dinasih, Pak, dinasih. Dinasih itu dihapus, Pak. Nah, ini yang namanya nashul hukmi wa baqaur rasmi itu. Hukumnya dihapus tapi tulisannya masih ada gitu, Pak. Ayatnya masih ada gitu, tapi tulisannya dihapus. Nah, maka nanti dalam prakteknya, karena ada dua ayat yang nampak sepintas kontradiktif, dalam prakteknya, dalam memperlakukan orang-orang yang dilaknat Allah, yang hatinya selalu menentang agama, yang selalu merubah firman Allah, atau mengabaikan peringatan Allah, atau dengan terang-terangan menunjukkan pengkhianatan terhadap agama Allah. Nah, menyikapi orang seperti itu setelah dipadukan dua ayat tadi itu, ya dilihat saja, Pak, situasi, kondisi, dan bagaimana bentuk mereka pengkhianatannya terhadap agama Allah itu. Kan begini, orang-orang yang memalingkan makna firman Allah dari yang semestinya itu beda-beda, tingkatannya beda-beda, Pak. Orang-orang yang
berkhianat terhadap agama Allah, memusuhi agama Allah, itu kan levelnya beda-beda. Nah maka kita pun cara menyikapi dan merespon orang seperti itu disesuaikan saja. Jadi kalau selamanya dimaafkan itu tidak bagus juga, Pak. Lagi kalau selamanya terus-menerus dimaafkan, orang seperti itu tidak bagus juga. Istilah kita orang seperti itu kalau dikasih hati minta jantung nanti. Itu. Tapi kalau diperangi sampai habis itu tidak bagus juga, Pak. Tidak bagus juga. Maka sesuaikan saja setingkat atau selevel dengan bentuk kejahatan mereka, keburukan mereka. Satu ayat lagi nih. Wa minal ladzina, dan dari kalangan orang-orang yang, ayat 14. Wa min, dan dari sebagian alladzina, orang-orang yang qalu, berkata. Dia ada kalau tadi Pak itu bercerita tentang ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Yang ini nih bercerita tentang ahlul kitab dari kalangan Nasrani. Dan dari sebagian orang ada yang berkata gitu. Inna, sesungguhnya kami Nasoro adalah orang-orang Nasrani. Kalau disebut Nasrani, Nasoro Pak, itu kalau dalam bahasa kita beginilah hari ini. Saya ini umatnya Nabi Muhammad. Nah itu Pak gitu. Saya ini adalah penolongnya Nabi Muhammad gitu. Saya ini adalah pembela NKRI, pembela Pancasila, tapi mengkhianati Pancasila lah gitulah Pak. Ini kalimat itu begitu nadanya yang begini. Saya ini umatnya Nabi Muhammad tapi mengkhianati Nabi Muhammad gitu lah. Saya ini adalah pengikutnya Nabi Isa tapi mengkhianati Nabi Isa lah gitu Pak. Ngaku-ngaku lah meni Pak. Ahodna, kami telah mengambil, kata Allah nih, kami telah mengambil misaqahum, perjanjian dengan mereka. Kalau tadi Allah telah mengikat janji dengan orang Yahudi lalu mereka mengingkarinya. Di sini Allah mengikat janji dengan orang-orang yang mengaku sebagai Nasrani tapi mereka pun fanasu. Nah, fanasu. Lalu mereka melupakan haddon sebagian mimma dari apa dzukiru bihi, yang diperingatkan kepada mereka. Fa'agroina, nah ini sebagai sebuah hukumannya Pak. Fa'agroina bainahum, nah maka kami tumbuhkan, kami munculkan bainahum, di antara mereka itu al-adawah, permusuhan, wal bagdau, dan juga kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Orang Yahudi dan Nasrani mereka selalu bertikai bermusuhan sampai hari kiamat. Bahkan di internal orang-orang Nasrani pun ya sama Pak, terjadi al-adawah wal bagdau. Sampai kan dikatakan bahwa orang Yahudi akan terpecah menjadi berapa golongan tuh Pak dalam hadis itu? 71, Nasrani 72, umat Islam 73 kan. Yang masuk surga hanya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Pak. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mana aku dan sahabat-sahabatku ada di dalamnya. Artinya orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan khulafaur rasyidin, atau sunnahnya para sahabat, itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kalau nih Pak, bukan kalau, jika orang-orang Yahudi mereka sebagai sanksi hukuman dari Allah diberikan
al-adawah wal bagdo, itu permusuhan dan kebencian di kalangan mereka. Termasuk juga orang Nasrani seperti itu. Nah, sebetulnya ada juga di kalangan umat Islam terjadi seperti itu, Pak. Di kalangan umat Islam terjadi juga seperti itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai atau dikhawatirkan, jangan-jangan perpecahan di kalangan umat Islam ini adalah sebagai sebuah hukuman dari Allah ini. Gitu, Pak. Karena dulu orang Nasrani pun sering mengaku-ngaku saya ini adalah orang Nasrani, tapi karena mereka melupakan peringatan Allah, melepas perjanjiannya dengan Allah, lalu Allah ciptakan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Nah, makanya dalam hal beragama itu, Pak nih, dalam hal beragama kita itu, Pak nih, kita berormas bagus itu, Pak. Boleh lah. Karena kan yang namanya manusia senang berkelompok, senang punya komunitas itu, Pak. Tapi yang namanya ormas itu jangan dijadikan sebagai tujuan, Pak. Sebagai wasilah aja. Sebagai perahu untuk membela agama Allah gitu, Pak. Kalau ormas dijadikan tujuan, maka nanti akan akan menghalalkan berbagai macam cara untuk membela ormas kita. Saya sering ilustrasikan begini nih. Orang tua, dia punya anak. Katakanlah ormas itu anak gitu, Pak. Ketika anaknya nakal, bangor, orang tua tahu, mungkin dia mencubitnya, menjewernya, memolototan itu, Pak. Itu kan dia bapaknya gitu, Pak. Tapi ketika anaknya itu dimarahi orang lain gitu, gara-gara kenakalannya, itu bapaknya tidak akan terima, Pak. Tidak akan terima. Pokoknya ayah budak dikepret gitunya gara-gara bangor, cerik balik ke rumahna, bapakna ngamek, saha nu ngepretna kan, ku aing samperkeun kayak gitu tah. Padahal kan budakna bangor eta teh, geus teu katulungan bangorna. Nah, begitu pula kalau kita, Pak nih, menjadikan ormas sebagai tujuan begitu. Ketika ormas itu salah, Pak, lalu disalahkan oleh orang lain, kita tidak akan terima, Pak. Pasti kita akan membela ormas kita, sekalipun ormas kita salah itu. Itu kalau kita sudah berlebih-lebihan, terlalu fanatik dengan ormas itu begitu. Maka jadikanlah ormas itu sebagai perahu lah, Pak. Silakan kita ini kalau mau berormas silakan. Sebagai perahu untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan hidup kita kan membela agama Allah atau mencapai ridho Allah. Wa saufa, dan nanti yunabbi'uhum, akan dikabarkan kepada mereka Allahu oleh Allah bima, terhadap apa kanu yasnaun, yang diperbuat oleh mereka. Nah, maka oleh karena itu nih, ini Allah mengajari kita nih, memberikan peringatan kepada kita itu melalui kisah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani terhadap perjanjian-perjanjian yang sudah Allah buat dengan mereka. Harapannya biar kita umat Islam itu jangan seperti itulah, Pak. Jangan menjadi umat yang mengkhianati perjanjian kita dengan Allah seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.